Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah dan para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari Ahad ini kita bisa bertemu kembali di dalam majelis ilmu yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyah Sunnah yang bertempat di Masjid Al-Furqan yang kita cintai ini. Sebagaimana biasa, kajian kita di Ahad keempat adalah kajian tentang kitab Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, dan kita mengambil syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kita di hari Ahad ini, insyaallah kita akan membahas tentang kesempurnaan Al-Quran di dalam membantah seluruh syubhat. Bahkan nanti akan dikatakan sampai hari kiamat pun syubhat apapun bentuknya, maka dalam Al-Quran sudah ada jawabannya. Dan dengan pembahasan ini kita mulai memasuki inti permasalahan di dalam kitab Kashfus Syubuhat ini. Apa yang telah kita pelajari sebelumnya itu merupakan tamhid dan muqaddimah, pembekalan sebelum masuk kepada pokok materi. Adapun pokok materinya kita mulai dari sini. Kita baca terlebih dahulu matannya, kemudian kita baca syarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Kashfus Syubuhat. Wa qad manallahu ta'ala. Itu cara bacanya manna ya. Mim nun bacanya manna. Wa qad manallahu ta'ala. Wa qad dan sungguh
Manna telah memberikan. Manna telah memberikan. Allah Ta'ala. Alaina kepada kita. Alaina kepada kita. Bi kitabihi, itu kurang ha ujungnya. Ada ha itu ya. Salah cetak ini. Bi kitabihi, kitabnya. Alladzi yang ja'alahu, Allah menjadikannya. Allah menjadikannya tibyanan, penjelasan. Ini dalam ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 89 ya. An-Nahl 89. An-Nahl 89. Tibyanan, penjelasan. Likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Wahudan, dan petunjuk. Dan petunjuk. Warahmatan, dan rahmat. Wabushra, dan kabar gembira. Wabushra, dan kabar gembira. Lil muslimina, bagi orang-orang Islam. Lil muslimina, bagi orang-orang Islam. Fala ya'ti, maka tidaklah mendatangkan. Maka tidaklah mendatangkan. Sahibu batilin. Sahibu batilin, pengikut kebatilan. Maka tidaklah mendatangkan pengikut kebatilan. Kalau urutan Indonesianya, maka tidaklah pengikut kebatilan mendatangkan. Nah itu. Maka tidaklah pengikut kebatilan mendatangkan bihujjatin, hujjah. Bihujjatin, hujjah. Illa kecuali wa fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an ma terdapat dalil yankuduha yang membatalkannya wa yubayyinu dan menjelaskan butlanaha, kebatilannya. Itu ha ya, kurang ha lagi ini. Tadi kurang ha, sekarang kurang ha lagi. Butlana setelah nun pakai ha baru alif. Butlanaha, kebatilannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Furqan ayat 33. Surat Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka, dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu. Bimathalin, sebuah perumpamaan. Illa kecuali ji'naka, kami datangkan kepadamu bil haqqi, kebenaran,
bil haqqi kebenaran. Wa ahsana tafsira. Wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Dan sebaik-baik penjelasan. Qala telah berkata, ba'du, apa arti ba'du? Sebagian. Ba'du sebagian. Al-mufassirina ahli tafsir. Al-mufassirina ahli tafsir. Hadhil ayatu ini juga kurang ha ya. Hadhil ayatu, ayat ini ammatun. Ammatun adalah umum, yaitu mencakup. Adalah umum yaitu mencakup. Fi kulli hujjatin. Fi kulli hujjatin. Bagi seluruh hujjah. Bagi seluruh hujjah. Ya'ti biha yang didatangkan. Ya'ti biha yang didatangkan. Itu kurang hak lagi. Itu ba tulisannya ya. Nah, pakai hak biha. Ahlul batili, ahli batil. Ahli batil. Ila yaumil qiyamati. Ila yaumil qiyamati. Sampai hari kiamat. Ila yaumil qiyamati. Sampai hari kiamat. Ya. Di sini muallif mengatakan kepada kita bahwa Allah telah memberikan anugerah terbesar kepada kita. Berupa sebuah kitab. Yaitu Al-Quran. Di mana kitab ini Allah jadikan sebagai penjelasan bagi segala sesuatu. Apa segala sesuatu di sini? Ya. Secara pokok segala sesuatu di sini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan agama. Apapun urusan agama yang dibutuhkan, maka penjelasannya ada dalam Al-Quran. Tetapi urusan dunia pun ada penjelasannya dalam Al-Quran. Nah, nanti akan kita lihat penjelasannya. Bagaimana bentuk penjelasan Al-Quran? Ya, bentuknya seperti apa saja. Nanti akan kita bahas dalam syarahnya. Yang penting segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, penjelasannya ada dalam Al-Quran. Nah, tinggal kita mempelajarinya. Wahudan, dan sebagai apa? Petunjuk. Warahmatan, dan sebagai rahmat. Wabusro, dan sebagai kabar gembira, berita gembira lil muslimin, bagi orang-orang Islam. Maka berkaitan dengan kesempurnaan Al-Quran dalam menjelaskan segala sesuatu, Syekh mengatakan, fala ya'ti sahibu batilin bi hujjatin illa wa fil Qur'ani ma yanquduha wa yubayyin butlanaha. Maka tidaklah pengikut kebatilan mendatangkan sebuah hujjah, apapun bentuk hujjahnya, apapun bentuk alasan mereka tentang kebatilan tersebut, kecuali dalam Al-Quran terdapat dalil penjelasan yang membatalkan kebatilan mereka dan akan membongkar bentuk kebatilan tersebut. Apapun itu bentuknya. Maka dalam Al-Quran sudah ada bantahannya, sudah ada penjelasannya. Mana dalilnya? Ya, dalilnya surat Al-Furqan ayat 33. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat tersebut, dan tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik,
mendatangkan perumpamaan kepadamu Muhammad. Perumpamaan di sini adalah hujjah atau syubhat. Itu dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, bimatsalin ay bihujjatin wa syubhatin. Mereka mendatangkan hujjah, alasan, mereka mendatangkan syubhat, ya, penyesatan. Itu mereka lakukan untuk menghalangi kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidaklah mereka mendatangkan syubhat atau alasan-alasan. Illa ji'naka bil haqqi, kecuali Allah akan datangkan yang sebenarnya. Apa ya alasan yang mereka sampaikan itu benar? Apa syubhat yang mereka lemparkan itu kenyataannya begitu? Maka Allah Ta'ala akan berikan jawabannya. Allah Ta'ala akan berikan penjelasannya berupa yang sebenarnya. Bahkan bukan sekedar Allah Ta'ala memberikan jawaban tentang kebenaran dalam perkara tersebut, akan tetapi wa ahsana tafsira, Allah akan datangkan penjelasan tentang hal tersebut dengan sebaik-baik penjelasan. Jadi bantahannya ada, bahkan bantahannya pun itu merupakan penjelasan yang paling bagus penjelasannya. Oleh karena itu, sebagian ahli tafsir dikatakan di sini telah mengatakan bahwa ayat ini umum, tidak hanya di zaman Nabi SAW saja, tetapi berlaku sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Ahlu batil dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, ahlu bid'ah dan seterusnya, bila mereka mendatangkan sebuah alasan atas kebatilan mereka, lalu itu mereka lemparkan kepada orang lain supaya membenarkan kebatilan mereka, maka dalam Al-Quran sudah ada penjelasannya. Dalam Al-Quran sudah ada bantahannya. Nah, tinggal tugas kita apa? Mempelajarinya. Ya, kita lihat penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Qala asy-syarih hafizahullahu taala, hadhihi qa'idatun ma'rufatun. Hadhihi qa'idatun ma'rufatun. Ini adalah kaidah yang sudah dikenal. Ini adalah kaidah yang sudah dikenal atau diketahui. Li'annallaha, karena Allah Jalla wa'ala yaqulu, berfirman, anil Qur'ani, tentang Al-Qur'an. Anil Qur'ani, tentang Al-Qur'an. Tadi dalam surat An-Nahl ayat 89. Tibyanan likulli syai'in. Tibyanan, apa tibyanan? Sebagai penjelasan. Likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Paham kata-kata segala sesuatu ya? Segala sesuatu ini apa? Semuanya kan? Semuanya, termasuk urusan membantah syubhat. Wa yaqulu, dan berfirman dalam ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan tadi ayat 33. Wala ya'tunaka bimatsalin. Apa tadi artinya? Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu sebuah perumpamaan. Apa maksud perumpamaan tadi? Hujjah atau subhat. Illa ji'naka bil haqqi. Artinya, kecuali kami datangkan kepadamu dengan kebenaran. Kami datangkan kepadamu kebenaran. Wa ahsana tafsira, dan sebaik-baik penjelasan. Berkata Syekh, fala yujadu, maka tidak ada syubhatun, satu subhat pun fid dunya, di dunia, au batilun, atau satu kebatilan pun, fid dunya, di dunia,
Yudli bihi, yang disampaikan. Yang disampaikan. Kafirun, oleh orang kafir. Oleh orang kafir. Au mulhidun, atau ateis. Ateis. Illa, kecuali wafil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, ma, terdapat penjelasan, yaruddu alaihi, yang membantahnya. Sampai sini paham ya? Jadi kita ini tenang ya. Alhamdulillah kita berada dalam agama yang sempurna. Sehingga penyesatan dan kekeliruan apapun yang dilemparkan oleh para pengikut kebatilan, kita sudah punya penjelasan yang akan membantahnya, itu dalam Al-Quran. Lakin, akan tetapi, la, tidak, yatabayyanu, jelas, akan tapi tidak jelas, hadza, masalah ini, illa, kecuali, bima'rifatil Qur'ani, dengan mengetahui Al-Qur'an, wattafaqquhi fihi, dan mengilmuinya atau memperdalamnya. Wattafaqquhi fihi, dan memperdalamnya. Wadirasatihi, dan mempelajarinya. Haqqad dirasati, dengan pembelajaran yang benar. Hatta sehingga yu'rafa, diketahui ma fihi, apa yang ada dalam Al-Qur'an. Apa yang ada dalam Al-Qur'an. Minal kunuzi, dari kandungan-kandungan. Wa ma fihi, dan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, minas silahi, dari senjata. Wa ma fihi, dan apa yang ada dalam Al-Qur'an, minadz-dzakhirati, dari perbendaharaan ilmu maksudnya. Allati, yang nuqawimu, kita melawan biha, dengannya, a'da'ana, musuh-musuh kita. Fanuqbilu, maka kita menghadap kepada kitabillah, Al-Qur'an, hifdzan, dengan hafalan,
wa tafahhuman dan memahami, wa tilawatan dan membaca, wa tilawatan dan membaca, wa tadabburon dan mempelajari, wa tadabburon dan mempelajari, wa tadabburon dan mempelajari, wa amalan dan mengamalkan, wa amalan dan mengamalkan. Hatta sehingga nakuna kita musallahina musallihina bersenjata bihadas silahi dengan senjata ini, bihadas silahi dengan senjata ini. Amma adapun mujarradu sekedar, mujarradu sekedar, wujudil Qur'ani keberadaan Al-Qur'an, keberadaan Al-Qur'an, indana bersama kita, indana bersama kita, min ghairi dengan tanpa, dengan tanpa, an-na'taniya bihi, an-na'taniya bihi memperhatikannya, dengan tanpa memperhatikannya, wa nadrusahu dan mempelajarinya, wa nadrusahu dan mempelajarinya, fala yakfi maka ini tidak cukup, fala yakfi maka ini tidak cukup ya. Maka ini tidak cukup. Wa ahlul kitabi dan ahli kitab, dan ahli kitab dhallu mereka sesat, wa kafaru dan kufur, mereka sesat dan kufur, wa indahum padahal di sisi mereka, wa indahum padahal di sisi mereka, at-tauratu apa? Ada Taurat, ada Taurat, wal Injilu dan Injil. Lamma taroku ketika mereka meninggalkan, lamma taroku ketika mereka meninggalkan, ta'allumaha mempelajarinya, ketika mereka meninggalkan dari mempelajarinya, wal amala ta'allumahuma ya, mempelajarinya, wal amala bihima dan mengamalkannya, dan mengamalkannya. Jadi di sini Syekh mengatakan memang benar Al-Qur'an itu sempurna menjelaskan segala sesuatu, termasuk membantah kebatilan dan syubhat sampai hari kiamat nanti, apapun bentuknya. Tetapi ini tidak akan kita dapatkan kecuali apabila kita mempelajari Al-Quran tersebut. Kecuali apabila kita mempelajarinya, memahaminya. Sekedar di rumah kita ada Al-Quran, sekedar bahwa kita mengimani Al-Quran sebagai kitabullah yang sempurna, kalau cuma sekedar itu, tanpa mempelajarinya, memahaminya, mengetahui kandungannya, mengetahui isinya, mengetahui perbendaharaan ilmu yang ada di dalamnya, maka ya kita tidak akan
bisa mengambil penjelasan-penjelasan tersebut. Sebagai contoh, ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, mereka punya kitab. Kitab ada bersama mereka. Tapi ketika mereka tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, mereka meninggalkannya, maka mereka pun apa? Sesat. Mereka ya diselimuti oleh syubhat sampai akhirnya mereka kufur, keluar dari Islam. Nah demikian juga dengan kita. Kalau Al-Quran cuma sekedar ada di rumah kita, nggak dipelajari, nggak dipahami, nggak didalami kandungannya, maka kita pun tetap bisa sesat. Bahkan kita pun mungkin bisa, waliyadzubillah, nasib kita seperti ahli kitab. Kita tersesat, bahkan mungkin kufur dari Islam ini. Ketika Al-Quran tidak dipelajari dan tidak diperdalam. Waliyadzubillah. Selanjutnya. Lakin akan tetapi, la budda mesti min dirasatil Qur'ani, dalam mempelajari Al-Quran, dari mempelajari Al-Quran, akan tetapi mesti dari mempelajari Al-Quran, ala dawi, sesuai dengan penjelasan, ala dawi, sesuai dengan penjelasan, as-sunnatin nabawiyyati, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tafsiris salafis salihi, dan penafsiran as-salafus salih, dan penafsiran as-salafus salih. La bukan ala daw'id dirasatil mu'asirati, ala daw'i dengan penjelasan, bukan dengan penjelasan ad-dirasatil mu'asirati, pembelajaran modern, pembelajaran sekarang, al-mabniyati, yang dibangun, al-mabniyati, yang dibangun alat takharrusi, di atas perkiraan, wal jahli, dan kebodohan. Atau ma yusammunahu, apa yang mereka namakan bil i'jazil ilmiyyi, mukjizat ilmiah. Di sini saya menjelaskan kepada kita bahwa mempelajari, memahami, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran yang dengannya kita akan mendapatkan penjelasan untuk seluruh perkara, itu mesti dengan penjelasan Rasulullah SAW, dan mesti dengan pemahaman as-salafus salih, para sahabat dan yang mengikuti mereka. Jadi kita akan mendapatkan penjelasan tersebut dengan benar, bisa membantah syubhat apabila kita mempelajari Al-Quran sesuai dengan penjelasan Nabi SAW dan as-salafus salih. Tapi kalau kita mempelajari Al-Quran, memperdalam Al-Quran, tidak mengikuti penjelasan Nabi dan as-salafus salih, tapi mengikuti penjelasan, penelitian kekinian yang dilakukan oleh beberapa orang atau banyak orang, di mana penelitian mereka terhadap Al-Quran, pembelajaran mereka terhadap Al-Quran itu berdasarkan kepada perkiraan logika mereka, berdasarkan kepada keterbatasan akal mereka, yang kemudian mereka sebut dengan al-i'jaz al-ilmi. Ya.
sisi ilmiah atau mukjizat ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Maka bukannya kita bisa membantah subhat, justru kita akan terkena subhat. Bukan Al-Quran yang menebarkan subhat kepada kita, tetapi pemahaman yang salah inilah yang menimpakan subhat kepada kita. Al-Qurannya benar, cuma pemahaman yang salah. Jadi sekedar mempelajari pun ini belum menjadi penjelasan bagi kita. Sekedar mempelajari Al-Quran pun ini belum menjadi bantahan untuk subhat yang datang kepada kita. Akan menjadi penjelasan, menjadi bantahan bila mempelajari Al-Quran dengan benar, yaitu dengan mengikuti keterangan dari Rasulullah SAW dan pemahaman as-salafus saleh. Ya, ijaz ilmi itu yaitu menerapkan pembenaran terhadap kandungan Al-Quran dari sisi penemuan ilmiah. Dari sisi penemuan ilmiah, bahwa ilmuwan ini menemukan ini, oh ini penafsiran bagi ayat ini. Bahwa abad ini terjadi begini, oh ini sebagai penafsiran bagi ayat ini. Ya, kalau istilah jalanannya bisa dikatakan apa? Cocoklogi ya? Cocoklogi ya? Oh, cocokologi. Itu. Kan mungkin sering kita mendengarkan atau mendapatkan di media ya, tentang penemuan-penemuan ilmiah mereka ya. Mereka katakan itu sebagai penemuan ilmiah. Kemudian ketika ada kesemangatan mereka terhadap Al-Quran, mereka cocokkan itu dengan ayat Al-Quran. Sehingga akhirnya mereka merasa, oh inilah penafsirannya. Jadi Al-Quran itu menunjukkan kepada ini. Padahal ketika kita lihat keterangan dari Rasulullah SAW, iya belum tentu ke situ arahnya. Atau bukan itu arahnya. Nah, maka di sini pembelajaran dengan menggunakan metode seperti ini, ijaz ilmi, ini belum akan menyampaikan kita kepada kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Bahkan mungkin kita akan tersesat dengan sebab kesalahan memahaminya. Ya. Kemudian saya melanjutkan, falaisa hadza falaisa hadza, maka tidaklah hal ini, khasan khusus bir rasuli dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli zamanihi dan para sahabatnya, ma'al Qur'ani bersama Al-Quran. Bersama Al-Quran. Bal akan tetapi hadza, hal ini, amun adalah umum, likulli ummatihi, bagi seluruh umatnya, ila an taqumas sa'atu, sampai terjadinya kiamat. Ila an taqumas sa'atu, sampai terjadinya kiamat. Lakin akan tetapi, yahtaju membutuhkan, ila kepada, inayatin perhatian, akan tetapi membutuhkan kepada perhatian, bil Qur'ani terhadap Al-Quran, wadirasatin lil Qur'ani, wadirasatin dan pembelajaran lil Qur'ani terhadap Al-Quran,
terhadap Al-Quran kama yan bagi sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya. Lianna karena fihi dalam Al-Quran bayanal haqqi terdapat penjelasan kebenaran warrodda dan bantahan ala ahlil batili terhadap ahli batil. Di penjelasan yang terakhir untuk matan tadi, di sini saya menjelaskan yaitu tentang perkataan sebagian ahli tafsir bahwa ayat ini umum dalam setiap hujah ahli batil sampai hari kiamat. Maka saya mengatakan bahwa keberadaan Al-Quran sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu, bahwa keberadaan Al-Quran sebagai bantahan terhadap hujah dan syubhat, ini tidak khusus di zaman Nabi SAW saja, di zaman sahabat saja, tidak. Akan tetapi ini berlaku umum untuk seluruh umatnya, kapanpun dan dimanapun, sampai hari kiamat nanti. Tetapi tadi kuncinya bukan masalah Al-Quran berada di rumah kita atau di pegangan kita, tetapi kuncinya adalah bagaimana kita mempelajari Al-Quran dengan pembelajaran yang benar sesuai dengan penjelasan dari Rasulullah SAW dan pemahaman as-salafus saleh. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya tambahkan ya dari penjelasan saya Ibnu Utsaimin. Kan di sini ada penjelasan yang sangat bagus ya. Yaitu tentang bagaimana bentuk penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu. Maka Syekh mengatakan, inna tibyanal Qur'ani lil asya'i, sesungguhnya penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu, yanqasimu ila qismain, terbagi kepada dua bentuk penjelasan. Al-ula, bentuk yang pertama, an yubayyina syai'a bi'ainihi, menjelaskan sesuatu langsung tentang bentuknya. Jadi menjelaskan sesuatu langsung menjelaskan bentuk sesuatu tersebut. Umpamanya ya, beliau menyampaikan contoh di sini surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kalian apa? Bangkai, darah, kemudian daging babi dan sembelihan dengan selain nama Allah Ta'ala. Di sini Allah Ta'ala mengharamkan berapa makanan? 4. Bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan selain Allah Ta'ala, dengan selain nama Allah Ta'ala. Ya, maka di sini penjelasannya jelas. Kita butuh penjelasan apa saja yang diharamkan untuk kita untuk dikonsumsi. Maka Al-Quran langsung menjelaskan dengan bentuk sesuatu yang diharamkan tersebut. Disebutkan yang diharamkan untuk kalian konsumsi adalah darah. Kita kenal darah? Ya. Bangkai, kita tahu bangkai. Babi, kita tahu babi. Sembelihan kesirikan, kita tahu itu. Ini artinya menjelaskan sesuatu langsung dengan bentuk sesuatu tersebut. Kita butuh penjelasan tentang siapa sih wanita yang haram kita nikahi. Nah, dari banyak wanita itu ternyata ada wanita yang haram untuk dinikahi. Nah, siapa aja? Maka Al-Quran langsung menjelaskan bentuk-bentuk wanita. Artinya siapa saja wanita yang haram untuk kita nikahi. Ya, seperti disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 ya.
ayat 23 dan 24. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum sampai seterusnya. Diharamkan atas kalian untuk dinikahi ibu kalian, anak kalian, saudari kalian, bibi kalian, bibi dari bapak, bibi dari ibu, ya. Anak saudara, keponakan, ya. Anak saudari, keponakan, ya. Kemudian ibu yang menyusui kalian, ibu pesusuan dan seterusnya dijelaskan di situ. Jadi langsung menjelaskan secara wujudnya, secara bentuknya apa saja yang kita butuhkan tersebut. Nah, ini yang pertama. Dan ini penjelasan ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan masalah syariat ini. Masalah agama ini. Jadi langsung wujudnya dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bentuk penjelasan Al-Quran berkata Syekh, ayyakunat tibyanu bil isyarati ila maudi'il bayan. Bentuk yang kedua penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu adalah penjelasan dengan menunjuk, dengan menunjukkan, mengisyaratkan kepada tempat penjelasannya. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada kita apa yang kita butuhkan. Bentuk yang kedua adalah dengan menunjukkan tempat penjelasannya. Jadi penjelasan secara wujudnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran menunjukkan bahwa penjelasannya tempatnya itu di situ. Silakan kamu cari ke situ. Itu namanya bil isyarah. Seperti ya di sini saya mencontohkan Surat An-Nisa ayat 113. Surat An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmata. Dan Allah telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an dan hikmah. Hikmah itu apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini Allah mengisyaratkan fa asyarallahu ta'ala ilal hikmati allati hiya sunnah fa innaha tubayyinul Qur'an. Maka dalam ayat ini Allah telah mengisyaratkan kepada sunnah, menunjukkan kepada sunnah bahwa sunnah itu akan menjelaskan Al-Quran. Jadi penjelasan terhadap bentuk yang kita butuhkan itu dalam Al-Quran tidak disebutkan, tetapi penyebutan penjelasannya Al-Quran telah menunjukkan itu ada dalam apa? Sunnah Nabi SAW. Ya, berarti Al-Quran juga sudah menjelaskan, cuma penjelasannya kita dapatkan dalam sunnah Nabi SAW. Nah ini kebanyakannya dalam rincian pelaksanaan, rincian praktek dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka rinciannya itu banyaknya dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian contoh yang kedua, surat Al-Anbiya ayat 7. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Anbiya ayat 7. Maka bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, orang yang berilmu. Bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu, in kuntum la ta'lamuna, kalau kalian tidak mengetahui. Maka di sini Al-Quran mengisyaratkan penjelasannya ada bersama orang yang berilmu. Kalau kamu tidak mendapatkan dalam Al-Quran secara langsung, tanyakan sama dia. Baik dalam urusan agama maupun dalam urusan apa? Dunia. Maupun dalam urusan dunia. Nah, di sini saya memberikan contoh ya. Contoh kisah. Ini dalam Syarah Kasyfus Syubhat. Diceritakan ada seorang alim, dia didatangi oleh orang Nasrani di sebuah restoran, tempat makan. Di mana orang Nasrani datang, dia hendak mencela Al-Quran. Kemudian dia berkata, orang Nasrani ini, aina bayanu kaifa yusnau hadat ta'am. Coba tunjukkan kepadaku dalam Al-Quran mana yang menjelaskan bagaimana cara membuat makanan ini. Kita sedang di restoran, katanya Al-Quran itu lengkap penjelasannya. Coba tunjukkan kepadaku mana ayatnya yang menunjukkan cara membuat makanan ini. Kalau tidak bisa menjawab berarti Al-Quran apa?
Kurang. Katanya menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini mana penjelasannya? Resepnya apa? Cara bikinnya bagaimana? Sok sampai enak begini. Fada ar-rajulu sahibal mat'ami. Maka orang alim tersebut memanggil pemilik restoran. Sini. Kemudian faqala lahu sif lana kaifa tasna'u hadzal ta'am. Wahai pemilik restoran, coba jelaskan kepada kami bagaimana cara membuat makanan ini. Maka oleh pemilik restoran jelaskan resepnya begini, caranya begini. Fawasofahu faqala, maka orang alim ini berkata, hakadza jaa fil Qur'an. Beginilah Al-Qur'an mengajarkan kami. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Saya tidak tahu bagaimana cara membuat makanan ini. Dan Al-Quran tidak menjelaskannya secara apa? Secara wujudnya, seperinci. Tapi Al-Quran memberikan penjelasan dengan mengisyaratkan. Tanya kepada yang mengetahui, itu ahlinya. Jadi penjelasan cara membuat makanan itu ada dalam ayat ini. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Fata'ajjaban Nasrani, maka orang Nasrani tersebut merasa kagum dengan Al-Quran. Ya. Jadi penjelasan Al-Quran itu lengkap, walaupun bentuk penjelasannya ada yang langsung menjelaskan wujud permasalahan tersebut langsung, ada juga penjelasannya dengan cara apa? Mengisyaratkan di mana kita akan mendapatkan penjelasannya secara rinci. Ya, kita lanjutkan. Ya, ada contoh lain ya. Ada orang yang mungkin sekarang disebutnya Qur'ani ya, anti sunnah. Pokoknya segala sesuatu Quran saja nih. Datang kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kamu katakan bahwa wanita itu tidak boleh apa? Menyambung rambutnya. La'anallahul wasilata wal mustausilah. Melaknat wanita yang menyambungkan rambutnya dan wanita yang diminta untuk menyambungkan rambut wanita. Kemudian dia melakukannya. Mana? Dalam Al-Quran mana larangan wanita menyambung apa? Rambutnya, antara rambut aslinya dengan rambut palsu disambung. Mana? Dalam Al-Quran tidak ada. Kata Ibnu Mas'ud, apa kamu tidak membaca ayat apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasul ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Dan Rasulullah telah mengatakan Allah melaknat wanita yang menyambungkan rambutnya dan wanita yang meminta supaya rambutnya disambungkan. Nah, baru dia ngerti. Ini namanya penjelasannya, wujudnya tidak langsung dalam Al-Quran, tapi Al-Quran apa? Mengisyaratkan bahwa penjelasan di sini ada di mana? Dalam penjelasan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala al-muallif Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ya, lanjutan matannya. Wa ana, dan saya adzkuru, akan menyebutkan laka, bagimu, asya'a, beberapa perkara, dan saya akan menyebutkan kepadamu beberapa perkara, mimma dzakarallahu, dari apa yang Allah sebutkan, mimma, dari apa, dzakarallahu, yang Allah sebutkan, fi kitabihi, dalam kitabnya,
jawaban sebagai jawaban atau bantahan. Sebagai jawaban atau bantahan. Li kalamin terhadap perkataan. Terhadap perkataan. Ihtajja bihil musyrikuna. Ihtajja bihi yang dijadikan hujjah. Perkataan yang dijadikan hujjah. Hujjah itu artinya alasan. Perkataan yang dijadikan hujjah al-musyrikuna oleh orang-orang musyrik fi zamanina, di zaman kita. Fi zamanina, di zaman kita. Alaina, atas kita. Atas kita. Jadi di sini saya mengatakan, di dalam kitab ini saya akan menyebutkan beberapa perkara dari bantahan-bantahan yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Bantahan terhadap apa? Bantahan terhadap perkataan orang-orang musyrik, di mana perkataan ini mereka jadikan hujjah untuk menyerang kita. Alaina maksudnya untuk menyerang kita, untuk menyalahkan kita. Fi zamanina. Nah, saya berbicara pada zaman beliau, yang tentu hujah-hujah tersebut sebelumnya sudah ada asal-usulnya dan setelahnya akan ada pengikutnya. Karena yang namanya kebatilan itu beranak pinak dari dulu sampai kapanpun, ya ini akan ada ketersambungan sebagaimana yang dikatakan di awal kitab. Kesirikan permulaannya di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Di mana kesirikan mereka melalui patung 5 orang soleh, ya. Dan kemudian Rasul yang terakhir Allah Ta'ala utus untuk menumpas kesirikan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan patung yang ditumpas oleh Rasulullah, yang dihancurkan Rasulullah, patung apa? Di antaranya patung umat Nabi Nuh yang terdahulu. Jadi kan kesirikan di zaman Nabi itu ada silsilahnya dengan kesirikan di zaman siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Itu berapa periode itu abadnya itu. Nah, maka kesirikan yang ada pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ada asal usulnya dari kesirikan sebelumnya, dan tentu ada kelanjutannya pada hari kita sekarang ini. Sehingga yang namanya ilmu ini tidak ada expire-nya, ya. Tidak ada apa? Batasan waktunya. Ilmu ini dulu digunakan membantah subhat di zaman Rasul, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga ilmu ini yang dijadikan sebagai bantahan terhadap subhat. Di zaman kita pun sama, ilmu itu juga yang dijadikan sebagai bantahan terhadap subhat. Ya. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, lama ketika Zakaro Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan laka kepadamu hadhil qa'idatal 'azimata, hadhil qa'idatal 'azimata, kaidah yang agung ini. Apa kaidah yang agung ini? Yang disebutkan tadi, ya, bahwa di dalam Al-Quran terdapat bantahan untuk seluruh subhat sampai kapanpun. Nah, ini kaidah yang agung. Wahua, yaitu annahu, bahwasanya la ya'ti, tidaklah mendatangkan, la ya'ti, tidaklah mendatangkan mubtilun, ahli batil, ahli batil, bisubhatihi, subhatnya, bisubhati, subhatnya, tidaklah ahli batil mendatangkan subhatnya, illa, kecuali wa fil Qur'ani, di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an ma, terdapat penjelasan, terdapat keterangan,
terdapat keterangan yubayyinu butlanaha, kurang ha itu ya. Yubayyinu yang menjelaskan butlanaha, kebatilannya. Wa anna dzalika, dan bahwasanya itu mustamirun, akan terus berlaku ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Ya. Dakhala, Syekh masuk. Itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masuk. Fit tamtsil, dalam perumpamaan. Minal waqi'i, dari kejadian. Alladzi jaro, yang terjadi. Li syaikhi, pada syekh rahimahullah. Syekh di sini maksudnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Yang terjadi pada syekh rahimahullah fi waqtihi, pada zaman beliau. Ma'a khusumihi, bersama musuh-musuhnya. Jadi kaidah ini kemudian oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab akan dijelaskan dengan memberikan perumpamaan, itu memberikan percontohan. Contohnya bukan contoh bohongan, bukan contoh hayalan, tapi ini contoh nyata dari kejadian yang dialami oleh Syekh bersama siapa? Musuh-musuhnya yang menentang dakwahnya. Wa min huna, dan dari sini, dari perkataan beliau ini, ila akhiril kitabi, sampai akhir kitab, kulluhu, seluruhnya kashfun, adalah membongkar. Kashfu, membongkar. Syubuhatin, subhat. Ya'tariduna biha, yang dengannya mereka menentang, ala syaihi, terhadap syekh. Jadi dengan subhat-subhat tersebut mereka jadikan sebagai alat untuk menentang syekh. Maka syekh bongkar subhat tersebut dan dijelaskan. Wahuwa, dan syekh yujibuhum, menjawab mereka. Menjawab maksudnya apa? Membantah mereka anha, dari subhat-subhat tersebut. Min kitabillahi, dari Al-Quran, wa min sunnati rasulihi, dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa yudhidu, dan mengalahkan hujah-hujah mereka. Dan Syekh mengalahkan hujah-hujah mereka. Wa bidzalika, maka dengan itu nasarahullahu, Allah telah menolong Syekh, alaihim, atas musuh-musuhnya, wa abtala, dan Allah telah membatalkan kaidahum, ya, tipu daya mereka. Jadi mulai dari sini sampai akhir kitab, inilah inti dari kitab Kashfus Syubuhat.
di mana saya akan mengajarkan kepada kita tentang membongkar subhat orang-orang musyrik walaupun mereka mengaku beragama Islam. Akan disebutkan subhatnya, lalu ditunjukkan bahwa ini itu adalah subhat, dan akan dijelaskan ini cara membantahnya. Dan nanti saya akan membagi dua cara di dalam membantah subhat tersebut. Cara pertama adalah cara yang global untuk seluruh subhat, apapun bentuk subhat, maka bantahan ini telah membantah semuanya. Kemudian cara yang kedua, bantahan secara terperinci. Akan disebutkan ini subhatnya, ini masalahnya, ini bentuk subhatnya, ini cara membantahnya. Satu persatu akan disebutkan oleh Syekh. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, untuk pembahasan materi kita cukupkan sampai sini dulu. Dan ini kertas fotokopiannya supaya tidak hilang ya, karena masih ada 2,5 lembar belum kita baca. Supaya nanti panitia tidak perlu fotokopi lagi. Kalaupun memfotokopi tambahannya. Ya. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah penjelasan tentang orang yang tidak memahami bacaan sholat dan zikir? Misal zikir pagi dan petang. Apakah akan mengurangi nilai amalnya? Apabila seseorang itu sholat dan dia tidak memahami bacaan dalam sholat, sehingga dia tidak bisa mentadaburinya dan dia tidak bisa mencapai kehusuan dalam sholatnya. Karena kehusuan dalam sholat itu adalah dengan mentadaburi apa yang dibaca dalam sholat tersebut. Maka sholat orang tersebut berbeda dengan sholat orang yang memahami bacaannya, sehingga dia mendapatkan kehusuan di dalam sholatnya. Yang ini mendapatkan pahala yang tinggi karena dia memahami bacaan dan dia dengannya khusyuk dalam sholatnya. Sementara yang ini dia mendapatkan pahala dari sholatnya tetapi tidak setinggi yang didapatkan orang yang tadi ya. Apakah ungkapan seperti ini termasuk mengurangi nilai amal atau tidak? Mengurangi atau tidak? Coba kalau kita sholat, kita ingin dapat pahala berapa? 100% atau 1% aja? Saya mah sholatnya 0% aja lah pahalanya. Ada yang ingin begitu? Tentu keinginan masing-masing kita bahwa ibadah kita, sholat kita, zikir kita itu ingin mendapatkan pahala yang penuh. Sebagaimana kalau kita kerja dari pagi sampai sore dan gaji kita 100.000 untuk pekerjaan tersebut, yang ingin kita dapatkan apa? Gaji 100.000, bahkan kalau ditambah plus dengan bonusnya, itu yang kita harapkan. Tiba-tiba kita dikasih cuma 10.000. Itu mengurangi nilai amal tidak? Mengurangi tidak? Dikasih 10.000 mungkin kita tanya, bos kenapa dikasih 10.000? Kan gaji saya sehari 100.000. Maka bosnya mengatakan, kamu bekerja dari pagi sampai sore, tapi pekerjaan kamu ngelamun di kantor. Itu PR numpuk, pekerjaan gak selesai. Iya, kamu sih kerja dari pagi sampai sore ngantor, tapi karena kamu melamun, gak khusus dalam pekerjaan, itu pekerjaan numpuk, maka gaji kamu dikurangi. Ya begitulah. Kalau kita mengerjakan sholat tanpa kita memahami apa yang kita baca dalam sholat, maka tentu pahala yang kita dapatkan tidak sebanyak pahala yang didapatkan oleh orang yang paham bacaan sholat. Dan ini merupakan bentuk pengurangan terhadap nilai amal kita. Dan demikian juga yang lainnya. Kita membaca Al-Quran, sama enggak pahala yang kita dapatkan antara kita yang baca Al-Quran dalam keadaan tidak paham apa sih ini yang dimaksud dengan ayat ini,
Artinya apa? Maksudnya apa? Dengan para ulama yang membaca Al-Quran, faham apa maksudnya. Nilainya di hadapan Allah sama atau tidak? Tentu beda. Padahal kita ingin nilai kita dengan para ulama apa? Sama. Karena kita sama-sama butuh pahala dari Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan kitab ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.